Seandainya kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka aku tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, dan sebaliknya jikalau kalian kufur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Salawat teriring salam kita sampaikan keharibaan junjungan alam qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan umumnya untuk kita semua yang masih istiqamah, konsisten untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, baik dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan di dalam rumah tangga kita, di tempat kerja kita, berbangsa dan bernegara. Insya di dalam sunnah ada kebahagiaan, betul? Di dalam sunnah ada kejayaan, dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, kejayaan hidup dunia dan akhirat, kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Insya siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah, maka itu orang berarti orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi. Siapa yang cinta kepada Nabi, maka nanti bersama Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal. Man ahabba sunnati, siapa yang cinta kepada sunnah-sunnahku, kata Nabi, wa man ahabbani, maka orang tersebut orang yang cinta kepadaku, kata Nabi. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta kepada Nabi, kepadaku, kata Nabi, ma'i fil jannah, maka bersama Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita orang-orang yang terpilih nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada malam ini Al-Fakir mengangkat tema yaitu rahasia surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3 yang berkaitan tentang bagaimana kita mengatur waktu hidup kita di alam dunia sebagai bekal kita di alam akhirat. Agar hidup manfaat, rindu surga lewat ibadah, mencari berkah yang kuasa. Nabi katakan, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu perbekalan menuju akhirat. Maka di dunia ini kita harus sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah maupun melaksanakan kehidupan di dunia kita. Ad-dunya majra'atul akhirah, dunia perbekalan akhirat. Karena di dunia ini adalah tempat singgah kita untuk menuju perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan akhirat. Jamaah rahimakumullah, ada 5 perjalanan yang kita lalui. Setiap manusia yang hidup di dunia akan melalui 5 perjalanan. Yang pertama, melalui alam yang disebut dengan alam ruh. Alam ruh itu naungan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang melihara kita, Allah yang merawat kita. Semua manusia yang Allah hidupkan di alam dunia, mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang dilahirkan di hari kiamat terakhir, manusia bumi alam dihancurkan, ada manusia yang lahir, itu ruhnya semua sudah Allah ciptakan dan sudah Allah kumpulkan di alam ruh. Dari sana baru Allah kirim kita ke alam rahim. Ya. Alam rahim, alam ruh. Kenapa disebut dengan alam?
karena ada kehidupan. Di alam roh ada kehidupan. Langsung Allah yang memelihara kita. Di alam rahim ada kehidupan. Langsung Allah yang memelihara kita. Nggak ada masalah. Hidup, ya, nggak ada oksigen, hidup di dalam 3 kegelapan, ya, hidup manusia 9 bulan 10 hari. Kenapa? Karena Allah yang jaga. Maka dari alam rahim tadi, manusia pun akan keluar ke alam yang ketiga, alam tengah-tengah yang disebut dengan alam dunia. Itu pun sesuai kehendak Allah, kemauan Allah, dan sudah dicatat semuanya oleh Allah. Dan kita sudah melakukan MOU dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam alam rahim kita. Ini di alam dunia nih sekarang kita. Ya, tetapi ketika kita di alam dunia kadang kita lupa apa perjanjian kita di alam rahim. Makanya kita butuh ngaji biar kita tahu apa perjanjian kita di alam rahim. Di alam dunia ini Allah berikan kita satu tugas dan tanggung jawab, kewajiban. Kewajibannya berapa, Pak? Kewajiban kita berapa? Yang Allah bebankan sama kita di alam dunia ini satu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka konsep dasar kita hidup di dunia adalah untuk beribadah. Maka ibadah di dalam agama kita Islam ini ada 2. Ada ibadah mahdhah yang sifatnya khusus, yang sebagaimana disampaikan Allah, sandarannya adalah Quran dan Sunnah. Ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah sifatnya umum, yang dimana ibadah tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama, hukum akal, dan hukum adat. Contoh, ya kan, ketika kita melaksanakan kumpul-kumpul begini, sebetulnya ini kan bagian dari ibadah. Kalau orang yang nggak paham, ada nggak dalilnya? Ada, tolabul ilmi. Atau contoh misal, ya, melaksanakan maulid, Isra Mi'raj, pembacaan maulid, marhaban, itu ibadah ghairu mahdhah yang sifatnya umum, tetapi punya sandaran landasan yang tidak bertentangan dengan hukum agama, hukum akal, dan hukum adat. Ya, nggak bertentangan. Ada juga model begini, ya. Ada orang menjelang pernikahan malamnya bikin tahlilan. Emang nggak ada zaman Nabi, tapi itu bagian dari ibadah, ya. Tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak bertentangan dengan hukum akal, dan tidak bertentangan dengan hukum adat. Ada juga nih, mohon maaf, saya termasuk orang yang diangkat menjadi anak, ya, salah satu keluarga besar Bugis Jakarta Utara. Saya termasuk orang yang pernah tinggal lama di rumah salah satu tokoh Bugis. Ya, itu ketika menjelang pernikahan ada satu budaya adat Bugis. Apa tuh? Main remi, betul ya? Main judi. Ada juga, mohon maaf, karena saya pernah ngikutin pesta miras. Sebagian aja ya, sebagian, mohon maaf, sebagian. Secara hukum adat enggak masalah, itu adatnya orang Bugis. Tetapi itu bertentangan dengan hukum agama dan bertentangan dengan hukum maka segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama maka haram. Nah, dasar hukum agama nggak boleh kita bertentangan dengan hukum agama. Hukum agama cuma 5, dari mulai Nabi sampai nanti hari kiamat. Hukum agama cuma 5: wajib, haram,
sunnah, makruh, mubah. Ya. Syariat cuma 5 yang berkembang fikih. Yang berkembang fikih. Syariat mah 5 enggak jauh-jauh. Ya, tapi yang berkembang fikih. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih-lebih di akhir zaman ini, zaman yang penuh dengan tantangan, rintangan, ujian dan cobaan. Saya sampaikan pengantar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama-sama. Saya baca, ikuti ya. Ini ada matan hadis yang tidak tertulis. Nanti saya bacakan. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zamanu fatakunus sanatu kasyahri wasyahru kal jum'ati wa takunul jum'atu kal yaumi wa yakunul yaumu kas sa'ati wa takunus sa'atu qad daramati bid nari. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, Pak. Jamaah, 1400 tahun yang lalu belum ada teknologi apapun, belum ada alat canggih apapun, belum ada ahli-ahli apapun, tapi Nabi sudah sampaikan kepada kita. Nabi sudah memberikan prediksi, gambaran yang sangat jelas. Gambaran-gambaran yang disampaikan Nabi ini adalah punya tujuan untuk kita waspada, untuk kita berhati-hati, untuk kita membekali diri. Betul nggak? Kan ada peringatan tuh, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Untuk apa itu maksudnya? Untuk kita waspada, untuk kita berhati-hati, untuk kita mawas diri. Kalau udah merah jangan robos, begitu Pak. Ya, hijau jangan berhenti aja, ayo jalan. Kuning jangan ngebut terus, pelan. Nah, di jalan raya sudah ada. Nah, rambu-rambu agama ini itu sudah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum ada teknologi apapun. Dan hari ini kita merasakan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. As-sa'ah maknanya adalah hari kiamat. Hatta, sehingga yataqarabaz zaman, waktu berlalu terasa begitu cepat. Betul Pak? Perasaan kita baru malam Jumat ya kita ngaji bareng. Nggak kerasa malam Jumat lagi. Kita duduk nih Pak malam Jumat, nggak kerasa malam Jumat depan kita duduk bareng lagi. Bisa. Sudah terjadi Pak? Sudah terjadi Pak? Terjadi. Hatta yataqarabaz zaman, sehingga waktu itu berlalu begitu cepat. Wa takunus sanatu kasyah, waktu 1 tahun Pak, kata Nabi, nanti ya, menjelang hari kiamat, waktu 1 tahun itu
terasa bagaikan 1 bulan. Saya mau nanya sama bapak-bapak sekalian, perasaan kita masih merasakan nikmatnya ibadah Ramadan ya tahun lalu ya? Nggak terasa setelah bulan Maret kita udah Ramadan lagi. Betul. Kayak perasaan kita baru belum habis, perasaan kita nih belum habis merasa jalan-jalan di akhir bulan Desember deh, liburan sama anak ya, keluarga. Perasaan mah belum habis, rasanya itu belum hilang gitu loh. Udah Desember lagi, Pak. Betul? Betul nggak? Fatakunu sanatu kasyari. 1 tahun itu, Pak, cepat berlalu bagaikan 1 bulan. Ini kalau orang yang nggak ngaji udah rugi aja. Peringatan seperti ini harus disampaikan biar kita waspada, biar kita mawas diri, biar kita persiapkan diri. Dengan apa nanti di surah Al-Asr kata kunci. Wasyahru kal jum'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, 1 bulan berlalu terasa bagaikan 1 pekan. Betul Pak. Apalagi kalau kita punya cicilan ini. Rasa bulan kemarin gue nyicil nih, nyicil lagi. Bahkan baru bayar kontrakan kemarin. Kayak Bang Anu, bahkan baru gajian kemarin bulan lalu dia anak gue gajian lagi. 1 bulan terasa bagaikan 1 pekan. Wa takunul jum'atu kal yaum. Wa takunul jum'atu, Pak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelang hari kiamat itu 1 pekan itu berlalu bagaikan kal yaum, 1 hari. Insyaallah enggak ada, Pak. Malam Jumat ketemu malam Jumat ini cepet banget ya Allah. Betul. Nyadar kan kita? Nyadar nggak? Sadar ya. Harus disadarkan. Jangan cuma kita sadar doang. Sadarnya kita harus nanti kita isi dengan apa? Dengan bekal. Wa yakunul yawmu kas-sa'ah. Kata Nabi, Pak, 1 hari terasa cepatnya bagaikan 1 jam. Ya Allah. Rasa baru bangun tidur kita ya, mau tidur lagi. Dan kita bisa mereview apa yang kita lakukan 1 hari ini, Pak, masih bisa kita review. Mulai dari jam sekian bisa kita review. Saking cepat itu waktu. Ataupun kita bisa review apa yang kita lakukan dalam 1 minggu. Bisa. Sangat cepat. Mungkin kalau dulu mungkin ya, sebelum Allah kasih waktu begitu cepat, mungkin kita agak lupa apa ya, karena saking banyak ya aktivitas kita. Kembali apa yang kita lakukan. Jadi waktu yang tepat untuk kita bermuhasabah. Kita lebih gampang, tapi kerugiannya apa? Ketika kita melalaikan lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takunu sa'ah qad qaramati bin nari. 1 jam rasa bagaikan kedipan mata. 1 jam bagaikan kedipan mata. Kita perasaan tadi nyampe sini jam berapa ya? Jam 8. Nggak kerasa udah hampir jam 10. Ya Allah. Lalu disampaikan oleh Al-Imam Nawawi di dalam maqalnya, wa yasirul intifa'u bil yaumi mathalan biqadril intifa'u bis sa'ati
al-wahidatu. Maqal Imam An-Nawawi rahimakumullah, ya, sudah semakin singkat keberadaan waktu, matalan, ya, biqadril intifa'i bis sa'atil wahidati. Satu hari seperti keadaan 1 jam saja. Imam Nawawi ini ulama salafus saleh yang hidup di masa abad ke-15, abad 16 apa 17 saya lupa. Itu sudah memprediksi, Pak. Ya. Waktu 1 hari itu matalan bagaikan 1 hari. 1 hari bagaikan 1 jam saja. Tidak kerasa. Dan ini ditegaskan Allah. Nah, ini baru saya buka nih. Jadi saya buka dulu hadis dan makalnya, baru kita buka ayat. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu gambaran, satu peringatan kepada kita dalam Al-Qur'an, surah Al-Asr yang sering kita baca. Ya, sama-sama Pak ya. Saya dulu baru Bapak-bapak semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq illal wa tawassaw bis sabr. Ayatnya pendek menjadi ayat surah pilihan setiap selesai kita ngaji biasanya. Tetapi ternyata ini ayat menjawab dari apa yang diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal 'asri, demi masa, demi waktu. Kita manusia yang hidup di dunia itu terbagi menjadi 3 waktu, 3 masa. Masa yang lampau, past tense, dulu ya. Masa yang sekarang, ya, present tense. Masa yang akan datang, future tense. Betul ya? Dalam bahasa juga dibagi. Jadi setiap kita hidup dalam 3 masa. Masa yang kemarin, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Innal insana lafi khusrin illa. Ketika kita membaca, terjemahkan, menafsirkan ayat ini, para ahli qiraah, ya, berhentinya di pada illa. Berhenti pada illa. Kenapa? Untuk memberikan pemahaman isi ayat. Innal insana, sesungguhnya manusia. Allah tidak sebut innal amanu, sesungguhnya orang beriman, tidak. Innal muttaquna, enggak. Tapi yang Allah sebut innal insana, universal, sesungguhnya manusia. Lafi, innanya harfut taukid, sesungguhnya manusia itu benar-benar lafi,
lamnya lam taukid, Pak. Ada inna taukid, ada lam taukid. Dalam ilmu nahwu itu maknanya adalah kesungguh-sungguhan. Ya. Lafi sungguh benar-benar dalam khusrin illa kerugian kecuali. Jadi Bapak jamaah sekalian, ada kalimat khusrin, ya, itu universal. Ruginya itu umum. Ruginya umum. Ruginya semua rugi. Sifatnya umum. Ya, itu namanya nakirah. Kalimat nakirah. Ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Rugi di sini makna khusrin ini umum. Rugi pokoknya. Semuanya rugi. Indah ada istisna di situ. Nah, karena itu jamaah sekalian, syarat pertama harus kita kuatkan nih Pak. Ya, syarat beriman. Syarat beriman. Maka ciri orang beriman itu yang paling utama adalah menjaga sholat 5 waktu. Dari Al-Anfal ayat 2 itu kan cirinya bergetar hatinya, menambah imannya ketika dibacakan ayat Allah, bertawakal. Ya, realisasi dari 3 ini menegakkan sholat, menunaikan menafkahkan sebagai rezeki yang dimiliki. Pengamalnya 2, orang beriman itu jaga sholat, senang sodakoh. Jaga sholat, senang sodakoh. Salah satunya ada pada kita, insya Allah itu termasuk bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, kita mungkin yang masih suka bolong-bolong sholatnya, kita yang masih suka melalaikan sholatnya, ya, jaga itu posisinya itu di dalam gawang atau di luar gawang, ya. Kiper kan Piala Dunia nih. Kiper itu posisinya di depan gawang apa di dalam gawang ini? Depan gawang. Lah kalau di dalam gawang nak kebobolan. Maka yang disebut jaga sholat itu sebelum waktu sholat kita sudah siap. Siap di sini maksudnya apa? Siap untuk melaksanakan sholat, itu menjaga sholat. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, ada kemudahan yang Allah berikan. Ada sholat, jaga sholat tepat waktu. Ada ada sholat di awal waktu. Ada sholat tepat waktu. Ada sholat di akhir waktu. Tinggal pilih bapak-bapak yang mana. Yang nggak boleh, nggak di dalam apa namanya? Di dalam kajian fikihnya ada sholat awal waktu, ini yang paling bagus. Ada sholat tepat waktu. Tepat waktu itu 2/3, ya, 2/3 dari awal waktu. Misal maghrib ke isya itu kan cuma 1 jam Pak, ya, 1 jam. Maka tepat waktu itu mulai dari azan maghrib sampai 2/3 waktu sebelum isya. Itu tepat waktu tuh Mas, itu tepat waktu. Ada yang di akhir waktu. Di akhir waktu itu tuh menjelang masuknya waktu sholat selanjutnya. Ya, di akhir waktu, misal 5 menit lagi mau isya, 2 menit mau isya, kita baru sholat maghrib. Nah, itu di akhir waktu. Ini makruh hukumnya. Ya, makruh. Sholatnya mah diterima, tapi hukumnya mah. Nah, yang nggak boleh meninggalkan sholat. Jadi posisi kita kan kadang ada yang pas awal waktu, kesempatan kita bisa di awal waktu berjamaah di masjid, di mushola, berjamaah dengan keluarga, itu bagus. Ya. Atau kita pas tepat waktu, mungkin masih ada kesibukan lain, tapi kita tetap melaksanakan sholat itu tidak mencapai waktu akhir, itu tepat waktu. Ada yang di akhir waktu. Ini yang makruh, itu yang dihindari, nggak boleh kita laksanakan. Maka untuk kita menjadi orang yang beruntung, tidak terlindas, tergilas, terinjak oleh waktu yang begitu cepat, Pak, jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, wa amilus shalihat. Ya, yang kedua syaratnya beriman cukup belum?
Dengan iman cukup belum? Wa amilus salihat. Banyak mengerjakan amal-amal saleh. Bapak jamaah sekalian, ya. Bagaimana kita tahu kita ini melaksanakan amal saleh atau amal salah? Maka wajib kita belajar ilmu fikih oleh Ustadz Ismet, ya. Betul ya? Ilmu tauhid ya, Pak? Tauhid? Harusnya ada tuh. Tauhid khusus siapa, fikih siapa. Jadi biar tadi nih, biar rangkaian dari illal ladzina amanu wa amilus sholihat, illal ladzina amanu, kita belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu Pak, konsepnya cuma sederhana Pak. Satu, sifat 20 wajib mustahil. Kedua, rukun iman, rukun Islam, ya. Kemudian asmaul husna. Cuma 4. Kalau 4 ini dikaji lebih mendalam, ya, maka tauhid kita akan kuat. Makanya ini sudah khusus tauhid harus ada, ya. Fikih, nah, itu juga harus ada. Nah, kita belajar fikih itu biar kita tahu bagaimana, ya, amal soleh kita. Kita ini amal kita, amal soleh atau amal salah. Contoh Pak, mohon maaf, mohon izin, Ustaz Ismet sudah ngajarin, ya. Banyak di antara kita sholat tapi nggak diterima oleh Allah. Banyak sebab. Contoh misal, ketika kita sholat itu urutannya sebelum sholat wudhu. Wudhu harus benar. Bagaimana wudhu kita benar? Di bawahnya apa? Mandi. Mandi harus benar. Bagaimana mandi kita benar? Di bawahnya lagi istinja. Cebok kita harus benar. Bagaimana cebok kita mau benar? Belajar lagi di bawahnya. Apa? Tahu mana najis besar, mana najis ringan, mana najis sedang. Di bawahnya lagi kita belajar tentang air. Jadi kalau saya ngajarin murid-murid saya, Pak, belajar dari sholat dulu. Kalau kita dulu Safinah itu belajar dari bab air dulu. Air, bagian air, terus, ya. Jadi kalau saya ngajarin murid saya, fungsinya apa di bawah itu akan paham. Kenapa air saya belakangin? Kalau saya belajar fikih, itu air saya belakangin. Saya awal sholat dulu, ya, syarat-syarat sholat. Karena nanti semua ngalir ke bawah, ya. Bagaimana sholat yang sempurna? Sholat yang sempurna didasari oleh wudhu yang sempurna. Nah, wudhu kita udah sempurna belum? Aja sakit-sakit. Satu-satu prakteknya, lihatin tata caranya, bagaimana gerakannya, bagaimana. Oke, udah sempurna wudhunya, lalu ke bawahnya lagi, sempurna nggak tata cara mandi? Mandi ada dua Pak, ada mandi sunnah, ada mandi besar. Mandi sunnah, mandi biasa. Setiap kita mandi di hati, nawaitu ghusla lillahi ta'ala, maka kita selama kita mandi di kamar mandi dapat pahala. Tapi kalau kita mandi, masuk kamar mandi, jebar-jebar, nggak pakai niat, maka mandi kita nggak dapat pahala. Ya. Jadi pakai niat. Saya niat mandi karena Allah di hati. Maka selama kita mandi di kamar mandi itu dapat pahala. Masuknya, sebelum masuk, nawaitu minal khubusi wal khaba'isi, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Masuk kamar mandi selama kita doa tadi, masuk kamar mandi dapat pahala. Enggak diganggu setan. Ini tata cara syariat namanya. Amalus saleh, amal-amal saleh. Nah, bagaimana amal saleh kita itu benar? Maka kita wajib belajar ilmu fikih. Nah, kalau kita nggak mau memperbanyak amal saleh dan kita nggak memperbaiki amal saleh kita dengan ilmu fikih, maka kita akan terlindas, terinjak-injak oleh zaman, terinjak-injak oleh waktu. Banyak Pak, ya. Makanya penting Ustaz Ismet itu bagus itu, fikihnya dikuatin dulu. Tapi memang kalau udah belajar fikih itu boring, bosen, jenuh. Iblisnya udah bukan ifrit lagi, udah iblis beneran yang turun. Langsung presidennya iblis. Kenapa? Karena setan, iblis tidak suka kalau orang belajar ilmu fikih sama belajar ilmu Quran. Gak suka Pak. Paling dibenci sama iblis itu kalau orang belajar Al-Quran sama belajar fikih. Paling benci iblis.
Orang belajar tauhid, iblis nggak reseh. Orang belajar tauhid, iblis nggak reseh. Orang banyakin zikir, iblis nggak reseh. Ya. Orang banyakan maulid, itu ya, iblis nggak reseh. Makanya majlis maulid, majlis zikir itu jamaahnya jauh lebih banyak dibanding majlis Quran dan majlis syariat fikih. Itu jamaahnya sedikit. Seperti gini nih, ini majlis syariat namanya. Kalau syariat kita nggak kita perbaiki, amal soleh kita nggak kita perbaiki dengan belajar ilmu fikih, ilmu syariat, maka kita termasuk orang yang terlindas oleh zaman. Cukup dengan amal soleh? Belum. Iman sudah, belajar ilmu tauhid juga. Amal solehnya sudah, belajar ilmu amal soleh, fikihnya sudah. Apa cukup menjadi orang beruntung yang tidak terlindas oleh tergilas zaman? Belum cukup. Syarat itu harus dilengkapi yang ketiga, watawasau bil haq. Saling nasihat, menasihati di dalam kebenaran. Maknanya apa, Pak? Maknanya kita harus dakwah. Dakwah itu bukan ceramah. Dakwah itu da'i ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Minimal saya kepala keluarga. Minimal saya kepala keluarga, kita kepala keluarga. Maka yang kita dakwahkan adalah istri kita dan anak-anak kita. Itu, Pak. Hari ini Bapak jamaah sekalian, survei membuktikan hampir 51% ya siswa muslim SMA negeri di Jakarta Utara enggak bisa baca Quran. Ternyata persoalannya apa? Orang tuanya tidak dakwah. Orang tuanya tidak mengingatkan mereka. Orang tuanya cuek. Orang tuanya masa bodoh. Orang tuanya nggak peduli anaknya mau sholat apa nggak sholat, bisa baca Quran atau nggak bisa baca Quran. Itu survei itu. 51% ketika ditanya, kapan terakhir kamu bisa belajar Al-Quran? SD. Udah lancar? Belum. SMP nggak belajar Quran lagi? Enggak. Orang tua tahu? Bapak, emak tahu? Tahu. Enggak mau ngomelin? Enggak. Dahsyat, Pak. Makanya syarat yang ketiga ini harus setiap kita wajib jadi da'i. Minimal kita dakwahkan diri kita, dakwahkan istri kita, dakwahkan anak-anak kita. Maka da'i modalnya tadi belajar ilmu tauhid, belajar ilmu syariat. Itu aja kita dakwahkan ke keluarga kita. Minimal keluarga kita dulu. Ya. Setelah itu apa? Baru lingkungan nih, kayak Bang Anu nih udah dakwahnya udah lebih luas. Ya, pada siapa? Pada karyawan. Lalu bagaimana? Apa cukup dengan kita iman, amal soleh dan kita dakwah? Ingat Pak sekali Pak, konsep dakwah bukan ceramah Pak. Konsep dakwah bukan menjadi seorang mubalik, bukan. Dakwah itu konsepnya adalah bagaimana mengajak manusia ke jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan kita, sesuai dengan tanggung jawab kita. Kayak saya dakwah, ya, saya guru, maka saya harus bagaimana mengendalikan satu sekolahan itu mereka taat sama Allah. Biarpun saya tantangannya berat, nggak semua teman-teman saya mendukung. Capek-capek banget sih. Kalau Ustaz Tamari, ngapain capek-capek banget anak orang? Ya, saya bilang anak monyet. Lah itu kewajiban kita, dakwah kita, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka taat sama Allah. Nah, karena mereka berada di lingkungan kita, mereka ada dalam satu sekolah, dan ini kewajiban kita untuk menyadarkan mereka. Nah, iman sudah, amal soleh sudah, dakwah sudah, maka syarat keempat biar kita tidak terinjak-injak oleh zaman, oleh waktu yang begitu cepat, maka watawasau bis sabar, saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Tafsirnya maknanya Pak, as-sabar itu maknanya istiqomah. Ini kayak bapak-bapak ini Pak,
Ada yang udah dapat 40 malam Jumat? Ada? Itu enggak di pertemuan itu enggak? Itu. Harus itu. Ya. Pak, siapa yang istiqomah 40 malam Jumat taklim seperti ini, Pak, maka Allah akan memberikan, ini kata guru saya ya, ini makal guru saya ya, Syekh Abuya Syekh Marzuki ya. Abuya Syekh Marzuki itu masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, Pak. Ini keturunannya guru saya di Pandeglang. Pandeglang dia punya guru Abuya Dimyati dan Abuya Karim ya. Jadi jalur ngaji saya punya guru Abuya Marzuki. Abuya Marzuki masih keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah. Di Pandeglang dia punya guru dua ya, Syekh Buya Dimyati, Syekh Buya Karim. Buya Dimyati yang kampungnya Ustadz Kumedi, Buya Karim yang ada di Mengger. Itu jalur saya ngaji, Pak ya, ngaji syariat. Kalau saya ngaji jalur hikmah itu ya, jalurnya saya ngaji sama Abuya Ali Musa, Kampung Gunung Mauk, Tangerang. Nah, Abuya Wali Musa punya guru namanya Syekh Abuya Waliullah Wali Musa ya. Abuya Waliullah Wali Musa punya guru namanya Abuya Dimyati. Nah, itu jalurnya, Pak, ternyata ke Abuya Dimyati juga. Jadi saya ngaji syariat ya ke Abuya Marzuki, saya ngaji hikmah ke Abuya Ali Musa. Muaranya satu, Abuya Dimyati Pandeglang. Cuma saya nggak kayak teman-teman pesantren yang lain, Pak. Saya ngajinya cuma ngaji apa namanya, libur sebulan ngaji. Kebetulan abang saya kan yang tangan kanannya kiai saat itu ya, sebulan ngaji, 2 bulan ngaji gitu. Beneran ngajinya pas 1 tahun ya, beneran ngaji 1 tahun itu ya, menjelang 98 ke 99 itu beneran ngaji itu ya. Tapi bukan ngaji yang detail-detail kayak Ustadz Ismet dan baginya, ngaji yang ya yang kulit-kulitnya aja lah ya. Tapi alhamdulillah dia pun kulit-kulit aja, alhamdulillah punya manfaat ya. Apa syarat terakhir, Pak? Iman sudah, amal soleh sudah, kemudian dakwah sudah. Yang terakhir itu kita harus istiqomah, Pak. Istiqomah. Makanya kalau bisa nih ya, di setiap pamflet pengajian ke 100, pengajian ke 900 itu. Jadi ada sejarahnya, Bang, dari awal. Harus ada itu. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa tadi mengevaluasi. Kita udah sekian banyak datang nih, ilmu kita apa yang sudah kita dapatkan. Ya, kayak kalau kita ngaji di itu Pondok Gede ya, Kiai Abdullah Syafi'i, itu ada pengajian kesekian ratus, sekian ribu. Majlis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah yang di Kebon Bawang tuh saya ikut mendirikan, itu udah ke 1000 kali pengajian. Masya Allah. Bayangkan, Pak ya, dari kesekian itu kita udah berapa kali minimal kan pengurus itu udah pasti hadir kan begitu. Istiqomah di dalam keimanan. Apapun tantangan, rintangan, ujian yang kita hadapi di alam dunia ini, iman gak boleh putus. Iman jangan sampai lepas. Iman jangan mau digadaikan. Iman jangan mau dibayar. Iman jangan mau diadu. Iman itu mahal ya. Kalimat iman itu mahal. Iman tidak bisa dibayar dengan apapun. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat dibanding 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jangan kita gadaikan iman kita. Jangan kita lepas iman kita. Ya. Sebagaimana saudara-saudara kita di Cianjur, ya Pak ya.
kan sudah diteliti oleh para ilmuwan kita, para ulama-ulama kita, ya, maraknya kristenisasi, pemurtadan, ya, yang dimana Pak kegiatan itu sesungguhnya tidak terjadi kalau ulama umaroknya mereka mau dakwah. Mohon maaf Pak, ya, survei yang dilakukan oleh teman-teman kita, ternyata gerakan-gerakan di sana ustadznya diam, ajengannya diam, ulamanya diam, yang punya pondok-pondok pesantren juga diam. Ini yang bahaya Pak, murka Allah turun kalau kebatilan depan mata, kemaksiatan depan mata, perzinahan depan mata, ya, dosa depan mata, kita diam, Allah turun azab. Tapi selama masih ada gerakan, selama masih ada kepedulian untuk kita mencegahnya, Allah tidak akan turunkan itu musibah. Amin ya Rabbal. Yang paling gampang sebetulnya Jakarta loh, kalau kita melihat, ya, BMKG Jakarta paling mudah, goyang dikit blus habis kita Pak. Betul nggak? Tapi apa? Di Jakarta masih banyak orang-orang yang nggak mau diam, yang masih mau bergerak, mengingatkan dengan berbagai macam cara, mengingatkan bagaimana tidak hidupnya kemaksiatan. Ya, LGBT sekarang dilegalkan, gila. Itu LGBT salah satu murka Allah, ya, data murka Allah paling jauh itu LGBT. Kayak di daerah Sulawesi Tengah saat itu. Satu kampung yang penuh dengan LGBT didiamkan. Jadi masalahnya itu Pak bukan masalah kemaksiatannya, masalahnya itu orang-orang baik diam. Masalah itu, ya, kemaksiatan banyak, tapi kalau masih ada orang-orang baik yang mereka mengingatkan, terus mengingatkan dan terus mengingatkan, ya, di hatinya ada rasa kebencian dan dia melakukan upaya bagaimana kemaksiatan ini bisa berubah, maka Allah tidak akan turunkan musibah di kampung itu. Ya, makanya kita nggak boleh diam Pak. Kalau anak kita nggak sholat, jangan diam. Kalau istri kita belum sholat atau nggak mau taat, jangan diam, ingetin. Ya, diingatkan. Nah, wajib kita mengingatkan. Itu yang terakhir, istiqamah. Nah, oleh karena itu Bapak jamaah sekalian, kita wajib, ya, menjaga 4 ini agar kita tidak terinjak-injak oleh waktu yang begitu cepat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, ya. Maka kalau al-asr ini kita pegang baik-baik, insyaallah kita tidak akan terlindas oleh waktu, tidak akan terinjak-injak oleh waktu yang cepat, waktu yang begitu cepat berlalu, insyaallah mengandung nilai kebaikan-kebaikan buat kita semua. Insyaallah demikian. Mudah-mudahan manfaat dan bisa kita ambil iktibar pelajaran. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah yang khilaf adalah kebodohan saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.